kalau kami tidak punya uang. Karena sudah teruji 28 tahun hidup tanpa gaji. Hidup tanpa tunjangan. 28 tahun loh Bapak. Tapi hanya hidup dengan bergantung sama Tuhan. Selalu Tuhan tolong. Selalu Tuhan sertai. Selalu Tuhan berkati. Itu contoh bagaimana firman itu kalau kita hidupi. Dasar Alkitab tentang kanonitas. Batas awal dan akhir dari Alkitab kita. Saya kira ini saya sudah ulang berkali-kali ayat ini. Dasarnya yang pertama 2 Timotius 3, 16 sampai 17. Kejadian sampai dengan Wahyu berasal dan bersumber dari Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, artinya apa? Asal muasal daripada Alkitab itu adalah Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Yohanes 10:35. Jikalau mereka kepada siapa firman Allah disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Artinya apa? Yesus menegaskan batas awal Alkitab kita dimulai dari Kejadian, batas akhir dari kitab kita diakhiri dengan Wahyu. Maka tadi jawaban saya tadi pagi. Kita apokrif. Itu bukan bagian penambahan. Karena dia masih ada di dalam kitab Wahyu. Karena dia masih ada di ujung dari kitab PL. Dia masih ada di dalam awal dari kitab PB. Kecuali kalau kita apokrif itu ada di luar kitab Wahyu. Maka itu bisa dikatakan bagian penambahan. Tapi kenyataannya kan tidak. Sama. Kitab Tanakh PL-nya orang Yahudi kan 24. Kitab PL-nya orang Protestan 39 kan. Dalam konteks itu orang Protestan tidak menambahi kitab PL-nya, tidak menambahi. Orang Yahudi kitab Tanakh 24 juga tidak mengurangi kitab PL. Tidak. Mengapa? Karena perbedaan jumlah itu masih di seputar isi Alkitab PL sendiri. Contohnya, kitab Tanakh 24, PL-nya orang Israel. Mereka merampungkan 12 kitab Nabi menjadi kitab Nabi saja. Kitab Nabi kecil saja. Maka menjadi 24. Sedangkan Protestan, kitab Nabi-Nabi kecil itu dipreteli satu persatu menjadi kitab Nabi-Nabi kecil. Jumlahnya hanya menjadi 12. Dalam konteks itu, orang Israel tidak mengurangi isi Alkitab PL. Orang Protestan juga tidak menambah isi kitab PL. Apalagi orang Katolik juga tidak menambahi isi kitab PL. Juga orang Kristen Ortodok tidak menambahi isi kitab PL. Tidak. Karena masih dalam koridor. Karena masih di dalam ruang antara kitab PL dan antara kitab PB, isi dari kitab apokrif itu sendiri. Maka jelas tegas Wahyu 22 ayat 18 sampai 19 diingatkan, diberikan warning. Karena sudah selesai, sudah sempurna akhir batas akhir kitab-kitab Wahyu, tidak boleh lagi ada tambahan kitab baru. Tidak boleh ada lagi tambahan rasul baru, Tuhan baru, juru selamat baru, nabi baru. Tidak boleh. Paulus pun menegaskan dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Semua firman yang dia tulis itu sumbernya, asal muasalnya dari Tuhan. Tidak ada yang berasal dari hati pikiran perasaan. Maka jelaslah saudara bahwa kriteria proses kanonik atau pengukuran Alkitab itu firman Tuhan didasari oleh otoritas. Artinya penulisnya harus dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, yaitu nabi. Dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, yaitu rasul.
Kalau bukan nabi, kalau bukan rasul, Tuhan berarti tidak memilih memanggil mereka mencatat Alkitab. Jadi kalau ada pendeta, oknum-oknum pendeta Bapak Ibu, tiba-tiba ucuk-ucuk aku adalah Rasul Paulus yang kedua, tapi namanya tidak ada di Alkitab. Maka dapat dipastikan itu adalah rasul sesat. Kalau tiba-tiba ada pemimpin dan pengajar gereja sesat mengatakan aku adalah nabi, tuh lihat pengikutku mayoritas. Dalam kacamata Alkitab, kita itu bukan nabi asli, tapi nabi palsu. Sekalipun mayoritas pengikutnya di Republik Konoha ini. Yang kedua, standarisasi kriteria proses keaslian originalitas Alkitab kita itu harus ortodoks. Artinya semua isinya, inti pengajaran Alkitab kita itu harus sama persis, sama 100%. Isi pengajarannya, doktrin-doktrin yang diajarkan di dalam kitab PL, di dalam kitab perjanjian baru harus sama. Contohnya apa? Yesus yang sama dalam kitab PL harus Yesus yang sama pula yang dijelaskan di dalam kitab perjanjian baru. Surga yang sama diajarkan, dijelaskan dalam kitab PL, harus surga yang sama pula dijelaskan dalam perjanjian baru. Sang juru selamat yang dijelaskan dalam perjanjian lama harus sama pula sang juru selamat yang dijelaskan dalam perjanjian baru. Tidak boleh berbeda. Maka tadi pagi saya jawab pertanyaan Pak Peter. Datangnya agama-agama lain dengan menawarkan kitab yang baru, rasul yang baru, surga yang baru. Tidak ada yang lebih hebat daripada yang sudah dicatat dalam Alkitab. Tidak ada yang lebih luar biasa daripada yang sudah dicatat dalam Alkitab. Tidak ada. Bahkan justru mendegradasi, memberikan tawaran yang lebih rendah dan sangat rendah dari apa yang sudah dijelaskan dalam Alkitab kita. Termasuk konsep surganya rendah banget dibanding dengan konsep surga kita kudus dan suci. Sedangkan surga yang ditawarkan di sana tidak lain tidak bukan hanya seputar di antara hubungan seks. Moralitas nabi, para rasul penulis Alkitab PL dan PB dijamin oleh Tuhan. Tidak ada yang pedofil. Tidak ada yang menikahi menyodomi. Anak kandungnya nggak ada. Para nabi dan rasul kita moralnya terjaga, integritasnya terjaga. Di situ aja sudah jauh banget perbedaannya, saudara-saudara. Yang ketiga, penggunaan isi kitab Kejadian sampai dengan Wahyu itu harus bersifat umum, universal, atau di sinilah muncul kata Katolik. Universal artinya berlaku bagi semua orang. Kejadian kita PL kan diterima oleh gereja Katolik, Ortodoks, Protestan, termasuk orang Yahudi kan Bapak Ibu. Arti berlaku, lolos itu. Kita apel itu bagian firman Tuhan. Demikian juga dengan perjanjian baru.